Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa shafiyyuhu wa khaliluh. Baik, berjumpa lagi dalam channel YouTube Arufah. Para pendengar dan para sahabat, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menurut fikih air rebusan daging yang biasanya diolah oleh para ibu-ibu terutama. Dan bagaimana memakan ikan yang mana ketika ikan dibasuh tersebut kok masih ada kotorannya. Mari kita simak. Dan juga mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi dan dirahmati serta diberikan inayah perlindungan rahmat Allah agar kuat dan sehat melaksanakan aktivitas dan dijauhkan dari pandemi virus corona ini. Baik, langsung saja saya katakan di sini sering terjadi di masyarakat atau terutama ibu-ibu biasanya atau para pemasak, chef dan koki dapur biasanya. Ketika sudah memotong daging, ketika daging tersebut sudah sudah dibersihkan, disisik istilahnya pakai pisau dan kapak, pisau besar dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika direbus misalnya dimasukkan kepada air, lalu kemudian ketika merebus daging itu air rebusannya berubah menjadi merah. Merah itu kan otomatis darahnya. Merah akibat sisa-sisa darah. Air rebusan tersebut apakah dihukumi najis? Jawabannya saya ambil dari Hasyiatul Jamal, Shahifah 194. Di sana ini yang cetakan Darul Fikr. Jawabannya di sini dihukumi najis. Namun dimakfu, diampuni jika dalam pembasuhannya itu sudah maksimal. Jadi sudah berusaha maksimal istilahnya. Di sini saya bacakan wa waqa'as su'alu fi darsi amma yaqa'u katsiran anna lahma yughsalu miraran wa la tasfu ghasalatuhu thumma yudbahu wa yadharu fi maraqatihi launud dam fa hal yu'fa anhu amla fa aqulu adh-dhahir al-awwalu li anna hadza mimma syukul ihtiras anhu wa yahtamilu adamul afwi qiyasan alal maitati allati la damalah sa'ilun fa inna mahallul afwi anha haitsu lam tughayyir ma waqa'at fihi. Itu Sahih Hasyiatul Jamal, karya daripada seorang wali besar. Jadi di sini dikatakan di bawah ada muridnya yang bertanya ketika beliau daras. Jadi bagaimana Syekh tentang panjenengan, pendapat panjenengan tentang biasanya orang-orang itu memasak daging lalu ketika sudah semaksimal mungkin membersihkan dagingnya, kemudian ketika direbus air rebusannya itu berubah menjadi merah. Tentu itu sisa darah. Apakah itu dihukumi najis? Kalau di Hasyiatul Jamal di sini tetap dihukumi najis, akan tetapi najisnya itu dimakfu karena sudah berusaha semaksimal mungkin. Itu yang pertama, tentang air rebusan daging yang berubah menjadi merah, apakah dihukumi najis? Jawabannya tetap dihukumi najis, tapi najisnya dimakfu. Sedangkan yang kedua di sini, bagaimana hukumnya memakan ikan yang masih ada kotorannya. Sering terjadi ini biasanya, atau orang yang penyuka cumi-cumi. Biasanya kan cumi-cumi itu kan yang enak kan biasanya hitam-hitamnya itu kotorannya. Akan tapi kalau dalam dalam sebagian pendapat ada ulama yang mengharamkan karena itu kotoran. Akan tetapi ada pendapat ulama yang mengatakan di sini sebagian masyarakat ketika sedang memasak ikan biasanya kotoran yang ada di dalamnya tidak dibuang terlebih dahulu. Mungkin karena faktor ribet atau apa dan lain sebagainya lah supaya lebih praktis. Lalu bagaimana fikih menghukumi, bagaimana hukumnya memakan ikan sementara kotorannya belum dibuang? Jawabannya di sini boleh walaupun ikannya itu besar. Walaupun ikannya besar. Di sini saya ambil dalam Bughyatul Mustarsyidin. Wa qad ittafaqa Ibnu Hajar wa Ziyad
wa Imam Romli wa ghairihim ala taharti ma fi jawfis samaki as-saghir minad dami warauthi wa jawazan akalahu ma'ahu wa annahu la yunajjisu bihi ad-duhnu bal jaro alaihi Imam Romli al-kabir ayudon li anna lana qaulan qawiyan anna samak la dama lahu li annahu yubayyidu idza wada'u fis syams. Kemudian di sini katanya Syekh para beberapa ulama, suci, dihukumi suci yaitu kotoran yang ada di dalam perutnya ikan, karena berlandaskan hadis al-maitatu fil bahri kulluhu tahirun. Itu sebagian ulama yang mengatakan kotoran bangkai ikan yang ada di laut itu najis. Tidak najis. Akan tapi kalau yang ada yang mengatakan najis juga itu karena berlandaskan itu bangkai. Tapi kalau yang enggak berlandaskan, kalau yang ulama mengatakan itu tidak najis karena berlandaskan itu semua hayawan yang ada di laut itu semuanya dihukumi suci bangkainya. Ada hadis itu. Maka suci ketika di dalam perut ikan itu yang kecil itu darah dan telek, di sini raus yaitu kotoran. Maka membolehkan memakannya, maka boleh memakannya bersamaan dengan ikannya tersebut dan itu tidak bisa menajiskan. Tidak bisa menajiskan, baik itu ketika minyak ikannya sudah dikasih minyak istilahnya. Dan juga apalagi besar gitu loh. Itu yang kecil saja dimakfu, apalagi yang besar. Anas sama, karena sesungguhnya ikan itu tidak memiliki darah dan ketika dijemur ikan itu akan berubah menjadi putih gitu. Itu saya ambil keterangan daripada Bughyatul Mustarsyidin. Berarti orang yang sering memakan ikan yang masih ada dalam kotorannya itu di dalamnya, ketika sudah dibersihkan secara maksimal, maka boleh di dalamnya walaupun ada walaupun ada kotorannya, boleh memakannya. Terkecuali dalam ikan yang ada di laut ya, bukan ikan yang ada di darat gitu. Jadi mungkin itu saja keterangan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terus dukung channel ini dengan tonton dan share serta like dan subscribe agar semakin berkembang dan bermanfaat channel dakwah ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.